Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan curahan nikmat, serta Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua dengan izin Allah, dengan ridha Allah, kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat berjamaah, sholat isya, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan tarawih sebagai bentuk pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua mudah-mudahan setiap amal ibadah kita, baik sholatnya, puasanya, sedekahnya, dan lain sebagainya yang kita laksanakan, mudah-mudahan diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga kepada segenap keluarganya yang mulia, juga para sahabatnya, dan tak lupa kepada seluruh umatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Tentunya berbicara tentang Ramadan yang bernilai lebih dari bulan-bulan yang lain, sudah banyak hal yang dibicarakan oleh penceramah atau para ustadz atau khatib dan lain sebagainya. Memang ada sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh Ramadan bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain tentunya. Keistimewaan yang dimiliki oleh Ramadan antara lain yaitu dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan-amalan yang sunnahnya itu dinilai wajib, apalagi yang wajib, tentunya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah, inilah salah satu keistimewaannya. Dan ini menjadi sarana bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman untuk mendulang pahala, mendulang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan kepada kita, termasuk Rasulullah SAW sendiri pernah mengajarkan kepada kita melalui hadisnya bahwa ketika dihadapkan dengan bulan Ramadan, kita harus bersukaria, senang, gembira menghadapi bulan yang istimewa ini. Karena disitulah kesempatan bagi kita untuk mencapai keridhaan Allah yang sebesar-besarnya, yang barangkali tidak dimiliki di bulan-bulan lain. Kemudian hal lain juga yang bisa kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini, tentunya dari sisi pendidikan, ini adalah bulan latihan bagi kita. Dan latihan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini bukan hanya bersifat ragawi saja. Latihan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan bukan bersifat fisik saja, bukan bersifat jasmani saja, tetapi sekaligus rohani kita ditempa di bulan suci Ramadan ini. Ya raganya, ya jiwanya juga. Sehingga wajarlah kalau Ramadan ini dijadikan sebagai latihan bagi jiwa kita. Dari sisi mana?
bahwa Ramadan ini dikatakan sebagai ajang latihan bagi jiwa kita. Tentunya kita sudah maklumi bersama bahwa yang namanya ibadah puasa, kalau kita lihat dari sisi salah satu definisi puasa itu kan menahan, ya, menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa maksudnya di sana. Nah, hal-hal yang membatalkannya ini banyak sekali yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal itu sehingga membuat puasa kita menjadi mungkin tidak sah, mungkin menjadi batal dan hilanglah pahala puasa kita. Nah, oleh karena itu sebaiknya ya jadikanlah Ramadan ini sebagai ajang latihan bagi jiwa kita juga. Ya, tentunya didukung oleh pengetahuan kita tentang Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi ada hal-hal yang lain juga yang harus kita jaga dari Ramadan ini supaya Ramadan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah sebenarnya Ramadan ini bisa melatih jiwa kita. Ya. Jadi Ramadan bukan hanya sekedar menjaga raga kita, bukan hanya sekedar melatih jasmani kita, tetapi juga sekaligus rohani dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita bisa memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk mendulang pahala sebesar-besarnya dan keridhaan Allah sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan ini. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan Ramadan di tahun ini, dan insya Allah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.